Himbauan Kapolda, viralkan. Kepada seluruh kanit res jajaran, perintah Kapolda agar laksanakan giat operasi premanisme. Sasaran utama adalah debt kolektor yang atau mata elang, laksanakan penertiban, pendataan, dan penindakan hukum. Menunggu jukrah dari Polda kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Bila ditemukan adanya debt kolektor atau mata elang segera amankan, geledah badan. Bila ditemukan sajam segera proses, bila tidak panggil pihak leasingnya dan lakukan penghimbauan. 2. Lakukan pendataan terhadap LP yang melibatkan debt kolektor dan jadikan atensi penanganan, tangkap, tahan. Jokan 55, 56, kepada pihak yang menyuruh, baik perseorangan atau leasing. 3. Laporkan kegiatan debt kolektor setiap hari ke Polres atau ke Polsek setempat. Himbauan pengadilan. Kalau ada debt kolektor hendaklah masyarakat gerebek tangkap, catatan, serahkan ke polisi, Polres atau Polsek setempat. Karena mereka tidak ubahnya seperti para begal terang-terangan. Masyarakat harus tahu ini. Viralkan. Kita bagikan informasi ini kepada semua rakyat Indonesia supaya masyarakat tidak diintimidasi dan diteror oleh yang namanya debt kolektor. Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI Nomor 15/40/DKMP tanggal 23 September tahun 2013 mengatur bahwa syarat uang muka atau DP kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 25% untuk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan non-produktif serta 20% untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 130-PMK.010-2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober tahun 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Jadi perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen. Leasing tidak bisa serta-merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan. Sehingga kasus Anda akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan Anda dan kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit Anda ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda. Jika kendaraan Anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan Anda. Karena jika mereka membawa sepucuk surat fidusia, yang ternyata adalah palsu, silakan Anda bawa ke hukum. Pihak leasing akan didenda minimal Rp 1,5 miliar. Tindakan leasing melalui debt kolektor, mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan. Mereka bisa dijerat pasal 368. Pasal 365 KUHP ayat 2,3 dan 4 junto. *I. O sebarkan untuk menghentikan tindakan semena-mena dari mata elang atau debt kolektor *. Mari tertib hukum.